Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sayyidus salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in fi babil ba' ila qaulihi radhiyallahu anhu wa yasbutu bi taghririn ya. Ini wayasbutu bi taghririn fi'liyin. Ini akan menjelaskan salah satu dari bagian khiyar naqisah. Ini membahas tentang khiyar. Kita tahu khiyar itu apa? Talabu khairil amrain min imda'il aqdi au fashihi. Kemudian khiyar secara umum dibagi menjadi dua. Khiyar tasyahi dan khiyar naqisah. Khiyar tasyahi mengikuti selera. Kalau khiyar naqisah itu dulu apa? Al-mu'allaq bifawati maksudin madnun. Ya. Jadi khiyar yang digantungkan artinya bisa terjadi kalau ini terjadi apa? Fawatu maksud. Tidak tercapainya tujuan akidennya, tidak tercapainya tujuan akid, bae atau mushtari. Yang mana tujuan ini madnun, diduga ada. Nah, namanya dugaan itu dasarnya salah satu dari tiga. Nasya'adh-dhannu fihi min qada'in urfi awil tizamin syarti au taghririn fi'li. Jadi sumber dhonnya ada kalanya uruf. Kemarin sudah kita bahas khiyar F itu ya. Nah, jadi khiyar F yang memperbolehkan khiyar yaitu kullu ma naqasal an awil qimah naqson yafutu bihi waradun salih. Ada lanjutannya sebenarnya. Kemarin mungkin lupa enggak diteruskan. Apa? Alladzi yanqusul ain awil qimah naqson yafutu bihi waradun sahih. Kemudian wal ghalib. Ada taman begini mestinya. Jadi teruskan ya, tulisannya kemarin itu diteruskan. Wal ghalib fi jinsi dzalikal mabi'i adamuhu. Ini dobitnya aib yang memperbolehkan khiyar. Kullu ma naqasal ain awil qimah, sesuatu yang mengurangi bendanya atau qimahnya. Yang mana ghalibnya pada naqson yafutu bi gharadun sahih, kekurangan yang tidak sepele yang bisa mengurangi gharad sahih. Wal ghalib fi jinsi dzalikal mabi' atamuhu. Yang mana secara ghalib, ghalib berarti uruf ya. Yang mana urufnya ghalibnya jenis mabi' seperti itu tidak memiliki kekurangan tersebut. Pakaian baru, kok ada sobeknya, ada nodanya, kancingnya ndak ada. Ini ghalibnya namanya pakaian baru ndak seperti itu. Beli HP baru, kok suaranya bermasalah atau sinyalnya bermasalah atau baterainya ngedrop. Ghalibnya HP baru tidak demikian, paham ya? Nah, ini yang memperbolehkan khiyar udah. Jadi nasya'adh-dhannu fihi min qada'in urfi. Ada kalanya dhonnya muncul gara-gara ketetapan huruf au iltizamin syarti. Jadi ada pensyaratan. Saya beli budak ini dengan syarat pinter mengoperasikan komputer. Ternyata enggak bisa apa-apa. Dia setuju. Ketika saya ngomong kayak gitu dia qabil tuh. Berarti kan saya wajar kalau dhon ini benar-benar pinter komputer. Ternyata kok enggak, maka boleh khiyar. Atau yang ketiga sekarang taghririn fi'li. Nah, jadi ada taghrir penipuan fi'li yang berupa perbuatan. Yang tidur bangunkan. Gitu. Kok pancet aja. Mestinya kan diatur. Waktunya belajar itu ojo turu. Jadi waktunya tidur, waktunya belajar biar enggak tidur. Wudu, nak kira bisa melek awak melek ngono. Wudu. Jadi taghririn fi'li. Taghririn fi'li ini penipuan yang berupa perbuatan. Ada beberapa contoh nanti. Yang paling umum adalah tasriyah. Jadi taghririn fi'li ada perbuatan yang bersifat penipuan untuk menipu ya. Contoh misalnya di antaranya yang umum adalah tasriyah. Tasriyah ini hewan, sapi misalnya, normalnya menghasilkan susu per hari berapa? Anggap 15 liter ya. Anggap 15 liter. 15 liter. Ini kalau sapi yang standar ya, sapi standar hasilnya begitu. Per hari menghasilkan susu anggap 15 liter. Kemudian ada pemilik sapi dengan sengaja tidak memerah susunya. Biasanya yang namanya sapi diperes setiap hari, pagi dan sore. Nah ini nggak diperes 3 hari, malah justru diikat. Puting susunya itu diikat biar nggak keluar. Ya akhirnya otomatis membengkak. Ya
bengkak susunya itu bengkak yang mestinya ukuran L jadi double XL ya. Nah, itu. Jadi membengkak. Ini menyakiti hewan. Satu menyakiti hewan. Kalau mau dijual diperlakukan perbuatan seperti itu, ada unsur juga tujuan penipuan. Wis menyakiti penipuan. Karena itu ulama mengatakan tasriyah itu termasuk dosa besar. Ya. Jadi ulama mengatakan tasriyah ini termasuk tindakan dosa besar. Kenapa? Satu, menyakiti hewan. Kedua, ada unsur penipuan. Nah, diperes sampai 3 hari. Akhirnya dibawa ke pasar, ya besar kelihatannya. Orang melihat, waduh ini besar. Langsung calon pembeli mikir, lek sapi umumnya 15, ini bisa 25 liter ini. Lumayan per hari ya. Nah, itu 25 liter. Akhirnya dibeli, dibawa ke rumah, ternyata pertamanya tok, besok lusa normal lagi, paham ya? Nah, ternyata ada tindakan penipuan yaitu tasriyah. Nah, ini apa? Boleh untuk dikembalikan. Gitu. Jadi boleh untuk dikembalikan. Gara-gara apa? Ada unsur taghrir fi'li. Jadi saya don sapi ini menghasilkan 25 liter per hari, itu wajar ya, karena melihat susunya gede. Itu wajar. Dan dzon saya ini muncul gara-gara taghrir fi'li, penipuan, tindakan penipuan yang dilakukan oleh bae. Ini taghrir fi'li. Contoh lain lagi adalah apa? Budak perempuan misalnya. Budak perempuan aslinya rambutnya model Jepang lurus. Nah, ini dibawa ke salon, dikeriting. Orang Arab itu tidak seneng rambut lurus itu. Memang rambut terbaik itu apa? Rambut bergelombang. Tidak lurus seperti Jepang, sapuduk, ya. Tidak keriting seperti orang Afrika. Keritingnya sampai bulat. Tidak seperti itu. Yang terbaik itu bergelombang. Apa dalilnya? Rambut Rasulullah SAW seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui akhlak paling sempurna, fisik paling sempurna, mata seperti apa yang paling sempurna? Apa warnanya? Hidung seperti apa? Wajah seperti apa? Rambut seperti apa? Semua seperti apa yang paling sempurna adalah Rasulullah SAW. Nah, sampai bisa tahu itu kalau kenal. Ya, kalau kenal Rasulullah SAW itu dijelaskan di Syama'il, kitab khusus namanya Syama'il Rasulullah SAW. Nah, di situ jelaskan fisik beliau, keseharian beliau, aktivitas beliau, akhlak beliau, ya. Nah, harus kenal. Misal ini, jadi budak perempuan rambutnya aslinya lurus. Ini kalau dijual khususnya di daerah Arab, orang Arab tidak senang rambut lurus seperti itu ya. Nah, maka akhirnya oleh sayyidnya dibawa ke salon, dikeriting. Akhirnya biar laku, dibeli, dikira keriting, dibeli, dapat seminggu lurus kayak sapuduk ya. Lah, maka ini adalah taghrir fi'li. Boleh dikembalikan. Contoh lain lagi misalnya kaca, sebenarnya kaca dibentuk sedemikian rupa, dipoles sedemikian rupa sehingga betul-betul mirip dengan berlian. Jadi orang itu nggak gampang mengetahui ini kaca atau berlian ya. Dilakukan pemolesan sedemikian rupa sehingga menyerupai berlian. Akhirnya orang itu beli, dikira berlian, dibeli dengan harga 100 juta padahal harganya 10.000 itu mestinya ya. Lah, akhirnya tertipu. Tertipu ini gara-gara ada taghrir fi'li. Boleh khiyar. Khiyarnya kategori khiyar naqisah. Sudah. Qala rahimahullah. Wa yasbutu apa khiyar bitaghririn kelawan penipuan fi'liyin. Ini. Khiyar itu juga sabit dengan sebab taghrir fi'li. Wa huwa haramun, haram ini. Bahkan lek sing tasriyah itu dosa besar karena bukan hanya menipu tapi menyakiti hewan. Alasannya kenapa kok haram? Lit tadlisi wad darari. Dua alasannya. Satu, tadlis, penipuan. Kedua, doror, membahayakan. Contohnya kata sriyatin, koyok orang ngepuh, ngembeng lek makna kunone itu ngembeng. Sampai ndak ngerti apa ngembeng itu ya. Ngembeng. Lahu maring hayawan. Apa itu ngembeng? Wahya utai tasriya iku ayat ruka sapa wong halabahu ing ngepuh itu meres susu. Halabahu ing meres hayawan. Muddatan qabla baihi. Bail hayawan. Liyuhima supaya mengesankan, yuhima itu bahasa Arab, bahasa Indonesia itu mengesan supaya awe cipto ya.
supaya awe cipta sapa wong al mustariya ing mustari kasratal labani ing akeh susu. Nah itu tasriyah. Tasriyah itu dengan sengaja tidak memeras hewan. Ya, dengan sengaja tidak memeras hewan. Tujuannya apa? Di situ ayat ruka halabahu mudatan. Sengaja beberapa waktu tidak memeras hewan. Liyuhimal mustariya kasratal laban, untuk mengesankan kepada mustari bahwa sapi ini menghasilkan susu yang lebih daripada sapi yang lain. Nah, ini hukumnya haram dan memperbolehkan khiyar. Contoh lain takrir fi'li wa taj'idil sya'ril jariyati, lan ngeritingaken rambutnya budak wadon. Nah, budak perempuan yang rambutnya lurus, orang Arab tidak minat, kalau dijual nggak payu ya, nggak laku, seneng sing keriting. Nah, dikeritingkan dibawa ke salon, itu termasuk takrir fi'li, boleh khiyar. La khiyarun, ora khiyar, ora tetep apa khiyar, bi ghabnin kelawan rugi fahishin kang nemen. Kadhonni mustarin nahwa zujajatin, kaya penyonon mustari nahwa zujajatin sepadane kaca jauharatan ing permata. Litaksirihi krana sembronone mustari bi amalihi kelawan ngamalakane mustari bi qadhiyati wahmihi kelawan patrapane tuntutan, kelawan patrapane penyonone mustari min ghairi bahsin saking tanpa niti-niti. Lah kalau gara-gara takrir fi'li iltizam syarti qada'in urfi, orang itu kemudian apa? Mau mengembalikan, merasa dirugikan, mau mengembalikan wajar. Makanya syariat memperbolehkan. Tapi lek dia itu rugi gara-gara bongol, salamu dewe. Paham ya? Itu. La khiyarun bi ghabnin fahishin. Tidak ada khiyar gara-gara orang rugi parah. Rugi parah tanpa ada takrir fi'li, tanpa ada iltizam syarti, tanpa ada qada'in urfi. Ada kaca mirip berlian, bukan karena dipoles sedemikian rupa, bukan karena ada upaya untuk melakukan penipuan. Kaca memang bentuknya bagus, mirip berlian, gitu. Mirip berlian. Terus tak jual, ini tak jual ke sampean, 1 miliar. Sampean menyangka itu permata. Saya tidak ngomong kalau permata, ini saya jual ke sampean dengan harga 1 miliar. Saya tidak ngomong kalau ini permata. Cuman sampean mengira itu permata karena melihat kilauannya mirip permata. Tanpa ada upaya dari saya untuk melakukan tindakan seperti itu. Memang bentuknya seperti itu ya. Nah, bentuknya seperti itu. Akhirnya sampean beli, nyampe di rumah dipaido. Mulai Bu RT, Bu RW ya. Ibu-ibu PKK, semuanya ya, itu semuanya maido, bongol kuile, itu ya, itu semuanya maido seperti itu ya, semuanya maido menyalahkan sampean. Akhirnya iki lo barang ini harganya maksimal 30.000, kok sampean beli 1 miliar itu loh, bongol kok level langit 7 ya, lah. Akhirnya sampean merasa dirugikan, datang ke saya, tak kembalikan. Kenapa? Ternyata ini kaca, harganya 30.000. Saya kemarin mengira berlian atau permata yang nilainya 1 M. Lah saya ngomong berlian apa enggak? Boten. Siapa yang menyuruh sampean untuk menyangka ini berlian siapa? Saya tidak mengatakan ini berlian. Saya juga tidak melakukan pemolesan. Sampean menyangka berlian langsung dibeli tanpa melakukan penelitian, tanpa meneliti. Mestinya sampean ngerti bedanya, diteliti dulu. Kalau tidak ngerti nanya yang ngerti. Kok langsung dibeli, bongol. Itu namanya bongol bi ghairi hisab. Ya. Maka apa? Tidak boleh khiyar itu. Kenapa? Tidak boleh khiyar karena ada makalah mengatakan al syar'u wal qanun la yahmi al mughaffalin. Asyar wal qanun, syariat maupun undang-undang negara itu la yahmi, tidak memberikan perlindungan al mughaffalin kepada orang-orang bongol. Kenapa? Kalau dilindungi akan memperbanyak masyarakat bongol. Jadi orang bongol biar dapat pelajaran, biar tidak ngulang lagi. Cek pinter ya. Itu. Jadi syariat maupun undang-undang
tidak memberikan perlindungan pada orang bongol. Sampeyan ketipu tanpa ada yang nipu. Ya. Tertipu tanpa ada yang nipu. Itu. Tertipu tidak memenuhi syarat itu jenenge. Paham ya? Tertipu tidak memenuhi syarat. Kaya wong melarat, bodoh, sombong. Sombong tidak memenuhi syarat. Ya. Nemen dibenci ini sampai Allah itu. Wong alim sombong dibenci. Orang kaya sombong dibenci. Iki melarat, bodoh, sombong. Sing disombong nopo? Sombong tidak memenuhi syarat. Ya. Itu. Karena itu nemen dibenci nih sampai Allah ya. Semua dibenci orang sombong, tapi sing parah itu. Lah ini. Asyar'u wal qanun la yahmi al mughaffalin. Jadi syariat maupun undang-undang tidak melindungi orang-orang bodoh. Juga ada makalah yang lain mengatakan al maghbun la ma'jur wala mashkur. Ya. Orang yang dirugikan tanpa ada penipuan, rugi gara-gara bodoh ya. Itulah makjur, tidak dapat pahala, wala masykur, tidak dapat ucapan terima kasih. Dari agama tidak dapat pahala, dari masyarakat tidak mendapatkan ucapan terima kasih, malah justru dapat paido ya. Dapat omelan ibu-ibu PKK. Ya. Itu apalagi sama sekarang banyak bapak-bapak PKK ya. Jam 12 ngobrol ngarepe daerah bapak-bapak PKK itu ya. Jam 12 itu tidur. Waktunya jamaah ya bangun. Waktunya wiritan, waktunya sekolah. Jam 12 PKK. Di kelas ya tidur, wae ngaji tidur, jamaah ndak bangun ya. Itu bapak-bapak PKK. Ya. Al-maghbun la ma'jur wala mashkur. Jadi orang yang tertipu gara-gara kebodohannya tidak dapat pahala, juga tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Jelas ya? Sampai kandani kon di ngarep ya, dewe fikih. Maju. Ini kosong. Setiap wae fikih langsung, enggak usah disuruh, kecuali ana wongi. Wis kosong rupanya setiap anu mesti kosong ya. Ya. Udah la khiyarun bi ghubnin fahish la yasbutu khiyarun bi ghubnin fahish kadon ni mustarin itu sudah tadi karena dia sembrono ngikuti wahamnya dia dulu kan sudah diterangkan ada yakin ada dzon ada syak ada wahm yakin mantep 100% dzon di atas 50 syak 50 wahm di bawah 50 enggak nah, jadi ini tidak dapat khiyar karena sembrono tanpa meneliti. Sudah, sekarang akan dibahas khiyar naqiso secara umum. Khiyar naqiso itu begitu tahu bahwa terjadi fawatu maksudin madnunin, begitu tahu baik gara-gara iltizam syarti atau kodoin urfi atau takririn fi'li, begitu tahu bahwa ada maksud sampai tidak tercapai padahal itu madnun adanya ya. Maka kalau mau khiyar segera, tidak boleh ditunda-tunda. Dan barangnya tidak boleh dipakai. Begitu tahu tidak boleh dipakai, baik yang aib kodoin urfi, iltizam syarti atau tasriyah. Begitu tahu kalau ada tasriyah dan seterusnya, sampean kalau ingin meneruskan be ya silahkan. Kalau ingin menfasah be segera, ya segera. Tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh nuruti males, nuruti sibuk, tidak. Jadi harus segera. Kemudian tidak boleh digunakan selama proses mau mengembalikan menfasah tidak boleh digunakan. Kalau ditunda atau digunakan maka hak khiyarnya menjadi gugur. Qala rahimahullah wal khiyaru bil aibi, khiyar gara-gara aib ini mencakup maksudnya bin naqiso, aib maksudnya bin naqiso. Khiyar gara-gara naqiso itu walau bitasriyatin iku fauriyun, enggal-enggal harus segera. Sehingga fayabtulu opo khiyar bit takhiri bila udrin. Kalau ditunda tanpa udur batal hak khiyarnya, tidak bisa khiyar wes, mau tidak mau lanjut baiknya. Kalau apa ditunda tanpa udur, kalau ada udur tidak ada masalah. Falahu bila udur wa yu'tabaru opo al fauru adatan, tapi ya segera itu yang wajar sesuai adat, tidak usah terburu-buru. Artinya segera itu jangan ditunda-tunda. Bukan berarti terus sampean mau mengembalikan itu dengan cara lari, enggak, jalan normal. Naik motor berkecepatan tinggi, enggak usah, biasa saja.
Harus lewat tol, ndak harus. Ya, meskipun lewat jalan bawah, ndak lewat tol ndak ada masalah. Jadi segera itu yang wajar. Bukan berarti terburu-buru. Wa yu'tabaru apa al-fawru adatan. Sehingga karena adatan fala yadurru apa salatun wa aklun dakhala kang manjing apa waktuhuma. Waktune salat wa akl. Wa qada'u hajatin. Mafu ini sampean tahu aibnya kalau salat atau belum salat malah. Kayak begini nih. Sampean tadi pagi beli barang. Sekarang jam 4 sudah waktunya salat asar. Tahu sampean ada aib, ndak harus langsung mengembalikan segera, salat dulu boleh. Ya. Sholat dulu, setelah sholat baru mengembalikan. Atau lapar, kepingin makan, makan dulu. Nanti setelah makan kembalikan. Atau pas tengah-tengah makan, selesaikan makannya, tidak usah diputus kemudian kembalikan. Tidak. Kenapa? Yang dimaksud fauron ini sesuai ada. Atau pas qadul hajat kebelet, ya jadi empet, ya. Jadi empet langsung qadul hajat dulu selesaikan. Setelah itu baru berangkat. Dan berangkatnya wajar saja, tidak usah berkecepatan tinggi. La salamuhu gitu. Wa aklun dakhla wa qada hajatin wala salamuhu. Lan orang bahayani apa salami wong alal bae. Salam dulu, nyampe ketemu bae ndak harus langsung ngomong saya fasah. Ucapkan salam dulu ndak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu saya fasah beknya karena aib. Langsung ojo ngobrol dhisik tanya kabar anak piro. Nggak usah nanya-nanya dulu, apalagi istrinya berapa ya, nggak usah ya, nggak usah nanya-nanya yang lain. Nah, jadi kalau sekedar salam nggak ada masalah. Bi khilafi muhadatsatihi, kelawan bedani gunemi bae. Kalau ngobrol putus sudah, setelah salam langsung sampaikan bahwa sampean menfasah be ini. Kalau nanya kabar, nanya yang lain-lain ya, nanya harga BBM sudah naik apa belum, dan seterusnya, maka hilang hak khiyarnya. Paham ya? Karena hak khiyar itu fauran. Kemudian karena termasuk adat, walau alima sapa wong hu ing aib lailan, falahu ta'khiru hatta yusbiha. Sampai manjing isu sapa wong. Kalau tahu aibnya malam hari, maka boleh menunda pengembalian fasakh sampai pagi hari. Tidak harus jam 12 gedor-gedor ya. Nah, kecuali memang nggak masyakot. Tempatnya deket, misalnya sampean ada di Tanggulangin. Tokonya ada di Kejayan begitu. Ndak masyakot walaupun malam-malam jam 10 dan tokonya buka, ndak harus gedor-gedor. Ndak masyakot, maka harus segera, apalagi zaman sekarang lebih mudah ada teleponnya. Mungkin sampean jam 10 ke Kota Pasuruan dari Kejayan, masyakot. Tapi sekarang kan ada telepon, kira-kira orangnya belum tidur. Kalau kira-kira orangnya tidur, ditunda besok. Oh, kira-kira biasanya belum tidur jam 10, teleponin segera. Nggak harus berangkat ke sana, ya zaman dulu ya. Sekarang bisa telepon. Loh, ada apa nelpon malam-malam? Saya fasakh beknya karena aib. Paham ya? Nah begitu, harus fauran. Intinya fauran ini sesuai adat. Dan namanya adat kan berkembang. Zaman dulu malam itu langsung dianggap udzur ya. Kecuali tidak masyakot, tempatnya dekat. Sekarang walaupun tempatnya jauh bisa tidak udzur. Kenapa? Ada gratisan wake. Ngampung warung kopi. Cukup bondo 3.000 ya. Tidak duit 3.000 jalur hotspot. Ya. Paham ya? Nah begitu, akeh hotspot. Tidak kalong mek piro ya. Jadi karena ngikuti huruf, apapun yang ngikuti huruf, kalau hurufnya berubah, hukumnya ikut berubah. Nah, walau alimahu lailan falahu ta'khir hatta yusbiha. Sudah. Tadi kan harus fauron. Ya apa kalau orang nggak ngerti, sudah tahu aib, males mau mengembalikan. Dapat 3 hari baru dikembalikan. Barangnya saya kembalikan karena aib. Loh, kapan sampean tahu aib? Sudah 3 hari yang lalu. Penjualnya ngerti, tidak boleh. Khiyar aib itu fauron, harus segera. Mustari ini tidak ngerti, saya tidak ngerti. Ya, saya tidak ngerti. Apakah makdur ini diuduri, di sepuro? Wayu darulan dan uduri sapa wong. Fi ta'khirihi ing dalam ngakhiraken iku khiyar atau rodu. Bijahlihi kelawan bodone wong, orang ngerti ni wong, jawazar raddi ing wenange balekaken bil aibi kelawan aib.
ing qaruba lamun parek apa ahduhu mongsone wong bil Islam au nasya utawa urip cukul sapa wong baidan hali atu anil ulama wa bijahli fauriyatihi lan kelawan sebab orang ngerti bangsa enggal-enggale khiyar in khafiya lamun samar apa itu tadi khiyar alaihi ing atase wong apa fauriyah yang atase wong. Jadi ada kalanya orang itu tidak ngerti bahwa aib itu memperbolehkan khiyar. Ada kalanya tidak ngerti bahwa khiyar aib itu harus fauron. Kalau orang itu tidak ngerti, gara-gara apa? Jadi kalau orang itu tidak ngerti, tidak mengembalikan segera, gara-gara tidak ngerti kalau aib itu memperbolehkan khiyar. Orang nggak ngerti. Kebanyakan orang sekarang nggak ngerti kalau cacat itu memperbolehkan khiyar. Apalagi toko-toko rata-rata memberikan tulisan barang yang sudah dibeli atau barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar dengan alasan apapun. Atau dia misalnya jual belinya online tanpa unboxing, video unboxing, maka tidak akan diterima pengajuan pengembalian misalnya gitu. Dia tidak unboxing dan yang lain-lain itu. Lah akhirnya dia tidak ngerti, orang awam tidak ngerti kalau aib itu memperbolehkan khiyar. Walaupun ada tulisan model kayak tadi ya, aib itu memperbolehkan khiyar. Dia tidak ngerti. Makdzur apa enggak? Makdzur dengan catatan kalau baru masuk Islam atau hidup di daerah yang jauh dari ulama yang ngerti bab khiyar ya. Kalau dia Islamnya sudah lama, kemudian hidup di lingkungan pesantren, kok tidak ngerti, tidak makdzur. Kenapa? Keterlaluan. Kok bisa tidak ngerti bahwa ketika cacat itu memperbolehkan khiyar. Keterlaluan ini. Jadi makdzur jika apa? Jauh dari ulama atau baru masuk Islam. Ya Anai coba lihat mana ya Anai. Itu kalau tidak ngerti bahwa aib itu memperbolehkan khiyar, diudhuri, ditolerir dengan catatan qoribatin bil Islam atau nasabaidan an ulama. Ada kalanya orang itu tidak ngerti kalau aib itu memperbolehkan khiyar, cuman dia nggak ngerti kalau khiyarnya itu fauron. Nah ini lebih samar ini ya, karena lebih samar ini makfu yang penting dia tidak tahu. Walaupun dia sudah lama masuk Islam, sambambai sudah Islam. Walaupun dia hidup di tengah pesantren, ya, walaupun santri bahkan, ya, tidak ngerti bahwa rot gara-gara aib itu fauron. Kalau ini tidak ngerti, pokok tidak ngerti makfu. Kalau tidak ngerti fauronnya, kalau tidak ngerti bolehnya khiyar, itu kenemenannya. Karena kenemenen makfu jika qoribatin bil Islam atau nasya'a baidan anil ulama. Adapun jika tidak ngerti kalau fauron, ngerti saya kalau boleh khiyar, tapi tidak ngerti kalau harus fauron. Maka sing penting nggak ngerti makfu. Walaupun mulai dia, ayahnya, kakeknya semuanya sudah beragama Islam dan hidup di tengah-tengah pesantren walaupun santri. Kenapa? Fauron ini termasuk mimma yakhfa alal awam. Sesuatu yang biasanya tidak diketahui oleh orang awam. Karena itu makfu, walaupun hidup di pesantren, walaupun sudah lama masuk Islam. Jelas ya? Coba kita baca ibarahnya. Wa yu'daru fi ta'khirihi, penundaan pengembalian, bijahlihi jawazarrad bil aib. Orang itu ditolerir ketika menunda pengembalian atau fasah gara-gara bijahlihi jawazarrad bil aib, gara-gara tidak ngerti kalau aib itu memperbolehkan roddu pengembalian. Tapi dengan catatan dia ditolerir yu'dar apa? In qaruba ahduhu bil Islam au nasya'a ba'idan anil ulama. Sudah. Wa bijahli fauriyatihi ay wa yu'daru fi ta'khirihi bijahli fauriyatihi in khafiya alaih. Dia juga dimakfu, ditolerir
ketika menunda pengembalian gara-gara apa? Nggak ngerti. Nggak ngerti bahwa mengembalikan itu harus fauran. Ini maafu kapan? In khafiyaleh. Kalau samar bagi dia, artinya dia tidak tahu. Pokok tidak tahu langsung maafu. Walaupun sudah lama masuk Islam, walaupun hidup dengan ulama, bahkan SK sopir kiai ya, tidak ngerti ya. Walaupun dia sopirnya kiai, tidak ngerti maafu ini. Kenapa? Memang ini golongannya ma yakhfa alal awam. Jadi secara konsep orang bodoh itu maafu apa enggak? Jadi jahil ini itu maafu apa enggak? Dilihat yang majhul itu apa? Jadi al-majhul itu sesuatu yang tidak diketahui hukumnya. Al-majhul ini ada kalanya mimma yakhfa alal awam, ada kalanya mimma la yakhfa alal awam. Kalau mimma yakhfa alal awam, maka hukumnya apa? Yu'daru jahluhu mutlaqon. Jadi untuk sesuatu yang nggak diketahui hukumnya, jika sesuatu memang sesuatu yang rumit, yang jarang diketahui oleh orang awam, maka yu'daru jahluhu mutlaqon. Ketidaktahuan tentang hal itu ma'fu secara mutlak. Artinya secara mutlak, baik orangnya hidup di tengah ulama atau tidak, baik sudah lama masuk Islam atau baru masuk Islam. Ada kalanya mimma la yakhfa alal awam. Ini kalau mimma la yakhfa, sesuatu yang enggak samar, pengetahuan yang umum ya. Umumnya orang awam juga tahu, maka ini yu'dar bijahlihi idza apa? Karena salah satu dari dua ya. Idza kana qariba ahdin bil Islam atau nasya'a ba'idan anil ulama. Jelas ya? Sesuatu nggak diketahui itu ma'fu apa enggak? Orang yang nggak ngerti. Kalau yakhfa alal awam ma'fu mutlaqan. Kalau la yakhfa alal awam ma'fu jika qariba ahdin bil Islam atau nasya'a ba'idan anil ulama. Ini berlaku bukan hanya di sini, di semua bab begitu ya. Tapi ya jangan gampang-gampang sampai menvonis ini mimma yakhfa alal awam, kecuali ada nas di kitab-kitab fikih ya. Kalau ada nas jangan. Oh ma'fu ini kenapa? Mimma yakhfa alal awam. Siapa yang bilang? Saya. Saya, sopo saya itu ya. Yang pertama ngomong saya itu iblis. Ana khairun minhu ya. Ngaku lek ponan. Udah, sekarang akan dijelaskan teknis pengembalian itu bagaimana. Pengembalian itu saya mustari, wildan baik. Saya boleh mengembalikan sendiri langsung ke wildan atau ke wakilnya wildan. Saya boleh mengembalikan sendiri atau nyuruh wakil, boleh. Baik saya yang mengembalikan atau wakil saya yang mengembalikannya ke wildan langsung boleh, ke wakilnya wildan juga boleh. Jadi terserah ya. Qala rahimahullah, summa ingkana sapa al-bai'u iku fil baladi. Kalau baiknya ada di balad, jual belinya di Pasuruan, di Kejayan. Baiknya ada di Kejayan, maka rodda mau kembalikan hu ing mabek sapa al-mustari binafsihi aw wakilihi. Maka ketika baiknya ada di daerah setempat, mustari mengembalikan sendiri boleh atau wakilnya. Kepada siapa? Alal bai'i aw wakilihi. Kepada baik langsung atau pada wakilnya. Kalau baiknya tidak ada, maka bagaimana? Kalau baiknya tidak ada, lapor ke hakim. Lapor ke hakim, Pak Hakim, saya beli barang aib kepada Zaid. Zaidnya sekarang ghaib. Nah, mendengar laporan itu, hakim meneliti, kalau ternyata benar semuanya apa yang diomongkan mustari, maka difasakh baik itu di hadapan hakim. Loh samannya ya apa? Ya nunggu orangnya datang. Atau kalau orang itu punya harta di daerah setempat, bisa dibayarkan oleh hakim. Paham ya? Nah, jadi seperti itu.
Intinya nggak boleh ditunda. Pengembalian itu nggak boleh ditunda. Ada orangnya ya ke orangnya atau wakilnya. Nggak ada orangnya ke hakim. Orangnya nggak ada. Hakim nggak mau tahu. Urusan ini gonong pengadilan. Balik itu misalnya. Nah, itu hakim nggak mau tahu. Maka ishad, cukup sampean nyari saksi. Saksikan ya. Ini saya nyari saksi orang adil. Saksikan. Ini saya beli barang kepada Zaid. Aib. Lah. Zaidnya tidak ada, mau tak kembalikan. Hakim tidak melayani. Saksikan ya, kalau saya menfasakh be ini. Sudah. Sehingga dia telah melakukan kewajiban fasakh fauron. Nanti ketika penjualnya datang, tinggal mengembalikan, ngambil uang lagi. Tidak usah ngomong fasakh lagi ya. Tidak usah ngomong fasakh. Jelas? Sudah. Itu tadi kalau baiknya fil balad. Walau kana sopal bai'u iku ghaiban anil baladi. Baiknya ghaib dari balad, tidak ada di daerah setempat. Wala wakilalahu biha ing dalam balad, tidak ada wakilnya. Baiknya tidak ada, wakilnya tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Rafa'a mongko nglaporakeno sapa wong mustari maksudnya al amro ing perkara ilal hakimi wujuban kelawan wajibnya. Gitu. Maka dia wajib gitu, melaporkan apa? Urusan ini pada hakim. Segera laporkan. Kenapa? Sekali lagi, rod gara-gara nakisah, fasakh gara-gara nakisah, khiyar gara-gara nakisah, itu fauron. Jadi walaupun baik ndak ada, wakil ndak ada, tetap fauron harus dilaksanakan. Kemana? Ke hakim. Lapor ke hakim. Wala yuakhiru, lan ora kena ngakhiraken sapa wong li hudurihi tumu kemarin hadire baik. Ndak boleh diakhirkan. Nah, ini kalau mampu ke hakim. Faida ajaza mungkin dalam menekan apa sapa wong anil inhai saking ngelaporaken itu atau saking fasakh intinya inha itu. Inha itu apa? Inha ini ya mengembalikan itu. Ada kalanya ke baik atau wakilnya, ada kalanya ke hakim. Itu inha namanya ya. Inha itu mengantarkan. Jadi kalau dia tidak mampu membawa barangnya itu, mengantarkan barangnya itu ke baik atau wakilnya, dan juga tidak mampu ke hakim. Fa'in ajaza mongko lamun apa sopong anil inhai. Kenapa kok apes? Linahwi marodin, karena sakit. Jadi dia zaman dulu tidak ada teleponnya. Nah, jadi ada orang beli barang aib, mengembalikannya kan fauron, tapi nggak bisa gara-gara sakit. Gara-gara sakit, jangan nunggu sembuh. Beda lek makan, selesaikan makannya. Karena makan cepat, sholat, selesaikan sholatnya. Qadul hajah, selesaikan qadul hajah. Kalau sakit enggak tahu kan akan sembuh atau enggak, ya. Sembuhnya kapan? Enggak tahu. Karena itu jangan ditunda nunggu sembuh. Ketika tidak mampu inha apa? Maka asyhada. Mongko nyaksiaken sapa wong alal fashi. Maka yaitu nyari saksi. Jadi ya misalnya di rumah sakit, ndak ada telepon zaman itu. Sekarang ada teleponnya. Ke hakim ndak bisa, ngantarkan barang itu ke hakim untuk fasakh atau ke baik ndak bisa gara-gara sakit. Ya udah cari saksi orang adil di rumah sakit itu, saksikan ya, ini saya beli barang aib. Cuman saya sakit ndak bisa kembalikan, saksikan kalau saya menfasakh be ini. Paham ya? Nah, nanti setelah sembuh karing mengembalikan, ndak usah ngomong fasakh lagi sudah. Jelas? Asyhada alal fashi. Tidak mampu juga mengembain hak kepada baik atau wakilnya, tidak bisa. Inhak pada hakim tidak bisa. Ishad tidak bisa. Kenapa? Dia misalnya pas tersesat ada di hutan, ketahuan aib, tidak ada saksi di hutan. Di hutan atau terdampar di pulau. Itu terdampar di pulau atau misalnya di penjara. Ya, di penjara, katanya menyaksikan pada petugas setempat dolim ya, itu tidak adil orangnya. Nah, ya apa ini? Tidak mampu inha, juga tidak mampu ishad. Fa'in ajaza sapa wong anil ishadi, ayu anil inha tidak bisa, ishad tidak bisa. Maka lam yalzam, mongko ora wajib hu ing wong apa talaffudun ngucapaken fasah. Tidak kudu ngomong dhewe, sudah dengarkan wahai rumput yang bergoyang, bahwa saya menfasah be ini, tidak usah ya. Lah apa menfaksikan pada rumput yang bergoyang? Tidak usah. Tidak usah ngomong dewe kayak gendengnya.
Jadi ketika ndak mampu inha, ndak mampu ishad, ya tungguin sampai mampu. Ya, ditunggu sampai mampu. Ndak usah ngomong dewi. Lam yalzamhu talaffudun. Ndak wajib talaffud untuk ngomong. Wa alal mustari. Lan iku wajib ing atase mustari tarkus tikmalin utawi ninggal nggunakaken mabek. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa orang itu ketika mengetahui ada naqisah harus segera dikembalikan dan tidak boleh digunakan. Kalau digunakan batal hak khiyarnya sudah. Falawis takhdama mongko lamun amri leladen sapa wong sapa mustari. Raqikon ing budak walau biqaulihi lan senajan kelawan ucapane mustari. Iski ngombenono sapa sira ni ingsun au nawilni merkoleakeno lungno ya ngelungno sapa sira ni ingsun asauba ing pakaian au aglik utawa nutupa sapa sira albaba ing lawang fala radda mongko ora ana balekaken iku maujud wa illam yaf'al sapa arraqiku ma ing perkara amaro kang perintah sapa mustari bi kelawan ma. Jadi kalau sampai mustari itu menggunakan mabeknya, dia hak khiyarnya, hak mengembalikannya menjadi gugur. Contoh menggunakan, walaupun tidak tersampaikan tujuannya. Dia beli budak, kemudian tahu kalau budaknya ini aib. Kok dia ngomong, ambilkan minum. Atau ambilkan baju. Tutupkan pintu. Langsung, berarti ini istikhdam. Nyuruh-nyuruh budak ya. Wal budaknya melakukan atau tidak melakukan, nurut tak nurut, sudah hak khiyarnya batal. Kenapa? Dengan sampean nyuruh berarti memanfaatkan mabek. Ya, tidak boleh. Sampean beli motor, tahu kalau aib, jangan dipakai, tak gunakan dulu. Selama belum kembalikan tak gunakan dulu, tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh. Sampean beli kuda, tahu kalau aib, jangan ditunggangi. Loh, kembalikan gimana? Tuntun. Tidak boleh ditunggangi, kecuali kalau kuda kalau dituntun rem cakram ngarburi. Nah, lah ditunggangi jalan, nah kan tidak apa-apa, makful. Ya, kayak mobil, ya apa kok diseret? Ya, mobil diseret, ya ditumpaki ya. Nah begitu. Mobil derek larang mobil derek ya. Lah sepeda dituntun enteng, ya. Kecuali sepeda sing abot Vespa ya rasakno menuntunnya. Wa alal mustari tarkus tikmalin. Udah. Fa in fa'ala. Mongko lamun agawe sapa raqiq syai'an min dalika saking mengkono-mengkono tadi itu. Ngombeni iskini tadi akhir itu. Bila tolabin kelawan tanpa nyuprine mustari, lam yadurra mongko ora mbayani apa fa'ala itu. Kalau sampean nyuruh budak untuk ngambilkan minum, nutup pintu, nurut tak nurut hak khiyarnya gugur. Tapi kalau si budak sendiri yang melakukan tanpa diminta ya, budaknya moro-moro ngambilkan minum, nutupkan pintu, ngambilkan pakaian untuk sampean, malikno sandal, tanpa disuruh, tanpa disuruh, maka hak khiyarnya tetap ada. Tidak jelas ya? Nah, di Fir'aun, habis Fir'aun kita berhenti di Fir'aun ini ya. Fir'aun. Jadi di sini akan dijelaskan nanti jual beli dengan adanya syarat menafikan khiyar eb itu tidak membatalkan beknya tetap sah. Beda kalau jual beli dengan syarat menafikan khiyar majlis batal. Jual beli dengan syarat menafikan khiyar majlis batal. Saya jual barang ini ke sampean dengan syarat sampean tidak usah khiyar majlis, tidak ada khiyar majlis, tidak boleh dikembalikan dengan alasan apapun. Nah, ini kalau B ada syarat menafikan khiyar majlis batal. Kenapa? Khiyar majlis itu muqtadul akad, merupakan konsekuensi otomatis dari akad B. Setiap akad B menyebabkan khiyar majlis. Sehingga kalau dinafikan batal B-nya. Beda kalau khiyar F. Khiyar F itu tidak mesti ono, tidak setiap B ada khiyar F. Ya cacat, tidak cacat. Ya. Karena itu kalau saya menjual barang dan saya sebagai penjual tidak tahu kalau ada aib, terus saya ngomong, saya jual barang ini kepada sampean dengan syarat kalau ada cacat, asalkan saya tidak tahu ya. Dengan syarat kalau nanti ada cacat, sampean jangan mengembalikan, tidak boleh mengembalikan. Dengan alasan cacat, nah, menafikan khiyar F, tidak apa-apa. B-nya tetap sah dan syaratnya mulgho, kecuali dalam jual beli hayawan. Nanti akan penjelasan detail insya Allah
di waktunya lagi. Masih tersisa ini pembahasan khiyar, ndak pati dawa insyaallah kita bahas pertemuan yang akan datang. Wallahu alam, al-Fatihah.